Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah pemodelan dan simulasi. Hari ini kita masuk ke materi kedua di pertemuan kita. Semoga teman-teman masih bersemangat untuk mengikuti mata kuliah ini. Baik, kita mulai ya pembahasan hari ini. Pada topik 2 yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sistem antrian dan algoritma Markov chain. Kalau di pertemuan pertama kemarin kita sudah mencoba proses clustering dan mengenal apa itu model dan simulasi. Di sini kita akan mulai mempelajari tentang algoritma-algoritma yang digunakan di pemodelan simulasi, antara lain adalah sistem antrian dan Markov chain. Di mana yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang konsep dasar antrian, antrian pelayanan tunggal, antrian pelayanan ganda, data discrete dan continuous, algoritma Markov chain, dan probabilitas dalam sebuah branch transfer. Nah, untuk konsep antrian, pada dasarnya sebuah sistem ekonomi atau bisnis di bidang akademik dan lainnya memiliki sumber daya yang terbatas. Nah, karena sumber daya yang terbatas tersebut, kerap kali suatu proses atau sistem itu harus terdapat sebuah antrian atau sebuah tahapan di mana proses pengerjaannya itu harus berurutan atau memiliki urutan-urutan tertentu. Nah, pada permasalahannya yang harus diselesaikan adalah IT resource management. Di sini dikatakan memiliki sumber daya yang terbatas. Jadi kalau teman-teman sedang berada di sistem yang di sana memerlukan suatu tahapan untuk penyelesaiannya, contoh teman-teman mengambil KRS atau mengambil KHS. Nah, ketika seorang IT IT admin begitu ya mempersiapkan file dan yang jumlah yang datang itu melebihi atau lebih banyak, itu akan menyebabkan sebuah antrian. Nah, antrian itu bentuknya berbeda-beda, yaitu ada yang berbentuk barang, ada yang berbentuk kertas. Nah, kalau kertas di sini sudah mulai dalam bentuk digital atau fisik ya. Jadi kalau bentuk fisik itu adalah bentuk kertas, tapi kalau bentuk digital dia bentuknya file. Lalu ada antrian manusia dan proses komputer. Untuk barang sendiri, dia dibagi menjadi barang yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan, obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya. Lalu ada barang yang berbentuk peralatan. Nah, untuk yang peralatan di sini seperti laptop, meja dan kursi atau benda-benda mati lainnya yang tidak memiliki kadaluarsa atau memiliki ketahanan yang lebih lama, itu memiliki perlakuan yang berbeda. Nah, berikutnya atau kertas dalam bentuk digital atau fisik. Nah, untuk kertas itu juga sama. Dalam bentuk digital dia berbentuk soft file dan untuk bentuk fisik dia berbentuk kertas. Tentu saja memerlukan perlakuan yang berbeda. Nah, di sini ada yang difokuskan dalam proses antrian manusia. Kenapa manusia? Jadi kalau barang itu kalau makanan dia memiliki kadaluarsa, kalau manusia dia memiliki emosional atau memiliki kerugian apabila eh, proses pengantrian tersebut berjalan cukup panjang. Nah, berikutnya adalah antrian dalam proses komputer. Nah, proses komputer di sini kalau kita lihat itu adalah sebuah tahapan di mana sebuah komputer itu menyelesaikan pekerjaannya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, antrian yang kerap kali kita temui. Nah, di sini adalah sebuah teori sistem yaitu sistem antrian yang dibuat oleh Karup Erlang. Nah, untuk proses antriannya sendiri itu memiliki beberapa metode. Nah, kenapa sih antrian ini diperlukan untuk diselesaikan? Yaitu memiliki tujuan untuk meminimalkan dua biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan konsumen dan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Apabila kita lihat pada gambar yang ada di slide PPT, nah di sini itu dilihat atau dapat disimpulkan terjadi sebuah antrian. Nah, antrian di sini apabila tidak diselesaikan itu akan banyak menimbulkan kerugian. Nah, kerugian yang pertama untuk personal ya atau orang yang mengantri, yaitu dia waktunya akan otomatis akan terbuang. Lalu ada juga kerugian yang diterima oleh perusahaan, yaitu kadang dia harus mengeluarkan biaya operasional lebih seperti membelikan kursi atau menyiapkan AC yang lebih atau yang lebih tahan lama. Nah, seperti itu. Jadi memiliki kerugian dari dua belah pihak. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Mungkin izin saya meng-off-kan kamera.
untuk melanjutkan materi ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukannya sebuah proses untuk memperhitungkan sebuah antrian, mulai dari berapa kasir yang harus disiapkan dan sumber daya seperti apa yang harus dipersiapkan, lalu apa saja yang harus diperhitungkan. Pada teori ini akan dijelaskan. Nah, lalu dikatakan di sini ada biaya yang dikeluarkan untuk sebuah proses antrian berdasarkan dari si pengantri sendiri atau dari perusahaannya. Lalu biaya apakah itu yang dimaksud? Yang pertama adalah biaya langsung dan biaya tak langsung. Nah, kalau dia dikatakan biaya langsung, nah itu ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menangani sebuah proses antrian. Seperti ketika terjadi antrian, maka perusahaan harus mengeluarkan kos atau biaya untuk penyewaan AC yang lebih tinggi atau biaya penggunaan AC yang lebih tinggi atau dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk biaya tidak langsung itu adalah biaya yang dibebankan kepada si orang yang mengantri. Mungkin dengan mengantri tersebut dia akan kehilangan kerjaannya atau kesibukan yang lain dan harus menghabiskan waktu yang lebih lama di sana. Nah, untuk permasalahan yang terjadi, ada beberapa solusi yang harus diperhatikan, yaitu tidak bisa kita berpikir jalan pintas, oh karena dia antriannya panjang maka kasirnya kita tambah dengan lebih banyak, begitu. Nah, itu tidak bisa diambil juga seperti itu untuk menyelesaikannya, tapi harus melakukan perhitungan-perhitungan secara teoritis. Nah, contohnya apabila hal itu diambil, kita langsung menambah jumlah kasir, menambah jumlah peralatan, itu akan terjadi over investment, begitu, atau kelebihan sumber daya. Ya tentu saja kalau over investment itu berarti teman-teman harus bayar lebih, seperti membayar biaya kasir yang lebih, atau gaji kasir, atau biaya pembelian peralatan. Namun jika aku kurang, atau ya sudahlah nggak usah ditambah, biarkan saja seperti ini, maka antrian tersebut tidak akan terselesaikan atau justru akan lebih panjang apabila jumlah pengunjungnya lebih banyak. Nah, lalu kenapa hal ini penting? Yaitu apabila teman-teman memiliki perusahaan, itu bisa saja teman-teman kehilangan kepercayaan dari konsumennya, atau teman-teman akan mengalami pembengkakan biaya operasional atau merugikan konsumen. Nah, hal yang harus dibayar di balik itu yaitu pertama adalah investasi alat, pelatihan karyawan, dan perawatan atau maintenance. Nah, tiga hal ini dia akan sangat kaitannya atau sangat erat kaitannya apabila teman-teman memiliki perusahaan yang besar. Begitu harus dipertimbangkan dengan secara matang apabila teman-teman harus menata sebuah sistem antrian. Nah, lalu apa solusinya? Yaitu dengan melakukan manajemen antrian. Nah, manajemen antrian di sini adalah bagaimana kita memperhatikan atau memperhitungkan jumlah antrian yang terjadi dengan cara menghitung nilai rata-rata dari sebuah antrian. Di sini ada sebuah model. Jadi kalau kita kembali ke pertemuan pertama, model itu adalah sesuatu yang divisualkan, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam model ini, yang bulat-bulat berwarna biru muda ini adalah antriannya atau orangnya, yang berwarna biru ini adalah operatornya, dan yang berwarna kuning adalah orang yang selesai melakukan sebuah kegiatan dalam sebuah proses antrian. Nah, kalau kita lihat di sini sebuah antrian itu bisa jadi kita menambahkan beberapa operator untuk membantu proses antrian. Nah, jumlah operator ini itu adalah sebuah proses antrian multiproses, yaitu antrian yang dapat dilakukan oleh beberapa operator. Ini tujuannya untuk bisa jadi untuk mempercepat sebuah antrian. Kurang lebih seperti itu. Nah, atau ada antrian yang tunggal tapi uh, tunggal stage ya. Jadi kalau tadi ini dia adalah multiproses, ini adalah tunggal tapi stage-nya ada lebih dari satu. Nah, contoh saja, kalau teman-teman melakukan pengurusan SIM gitu ya, teman-teman akan menemui beberapa antrian, mulai antrian administrasi. Setelah administrasi, teman-teman melakukan antrian percobaan, simulasi. Nah, seperti itu. Ini adalah proses antrian tunggal dan tunggal stage. Jadi dalam satu kegiatan antrian itu memiliki beberapa proses. Nah, lalu ada antrian tunggal multi stage gitu ya. Seperti ini. Uh, Seperti ini. Jadi mohon maaf ini sepertinya terbalik. Jadi yang ini adalah antrian tunggal
dengan multi stage, yang ini adalah antrian multi dengan multi stage. Jadi antrian ini dipecah lagi menjadi dua, begitu ya. Jadi jumlahnya itu orang yang mengantri itu bisa memilih mau ke antrian yang pertama yang berwarna biru atau yang berwarna kuning, begitu ya, untuk mengawali kegiatannya. Tapi setelah selesai di kotak pertama, dia harus melanjutkan ke kotak kedua, ke kotak ketiga, dan seterusnya. Nah, jenis-jenis pelayanan pada antrian yang sering kita temui adalah FCFS, first come first serve. Nah, ini adalah siapa yang duluan datang itulah yang pertama dilayani. Atau yang LCFS, last come first serve. Nah, seperti tumpukan buku ya. Jadi kalau atau tumpukan ujian, itu yang paling pertama mengumpul dia akan berada di tumpukan paling bawah, dan yang terakhir mengumpul dia akan berada di tumpukan yang paling atas. Nah, ini tidak bisa kita menyelesaikan yang di bawah dulu. Kita harus menyelesaikan yang di atas, kecuali kertasnya dibalik gitu ya. Kalau kertas sih mudah, tapi kalau barang dalam bentuk peti kemas bagaimana? Nah, itu yang akan sedikit merepotkan. Nah, berikutnya adalah random atau pelayanan acak. Jadi kita pilih yang mana aja deh. Kita acak, kita selesaikan satu-satu, lalu ada yang priority. Nah, priority dari katanya adalah prioritas, jadi kita menentukan sendiri mana yang akan kita dahulukan. Nah, berikutnya adalah istilah dalam sistem antrian. Nah, dalam sistem antrian ini ada beberapa simbol ya sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya. Yaitu yang pertama adalah N, yaitu jumlah pelanggan dalam sistem; lambda, jumlah rata-rata pelanggan yang datang dalam satuan waktu; yang ketiga ada U atau mu, di situ jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani dalam persatuan waktu; ada PO atau probabilitas push-in, nah ini adalah probabilitas tidak ada pelanggan; P adalah tingkatan intensitas fasilitas pelayanan; ada PN, probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem; ada L, jumlah pelanggan yang diharapkan atau menunggu dalam antrian; lalu ada LQ, total rata-rata konsumen dalam sistem yang menunggu dalam sistem; lalu ada W, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem; ada WQ, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu antrian; ada U, probabilitas kemungkinan pelayanan menjadi sibuk; ada I, probabilitas pelayanan penganggur; ada 1 per mu, itu adalah waktu rata-rata pelayanan; ada 1 per lambda adalah waktu rata-rata antar kedatangan; lalu ada S, jumlah dari fasilitas pelayanan. Nah, antrian itu kita kenal ada dua jenis, yaitu antrian MM1 atau antrian tunggal, lalu ada MMS atau antrian yang multi. Nah, MM1 dulu ya kita bahas di sini, yaitu dia memiliki penjelasan dari kedatangan rata-rata mengikuti distribusi probabilitas Poisson, tingkat layanan mengikuti distribusi probabilitas Poisson, dan fasilitas pelayanan berjenis satu channel. Nah, case ini dapat diselesaikan dengan asumsi populasinya tidak terbatas, kedatangannya atau M mengikuti distribusi Poisson, layanan disiplin mengikuti aturan, dan layanan mengikuti FCFS. Lalu berikutnya distribusi service mengikuti distribusi Poisson, di mana lambda harus lebih kecil daripada mu. Kapasitas sistem tidak terbatas dan tidak ada penolakan. Nah, rumus yang umum kita gunakan yang ada di sini. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan ya, kalau P itu kita mencari P, rumusnya ini P0 ini, PN ini, L ini, W ini, WQ, U, dan I. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti tinggal dicari aja di sini. Nah, berikutnya adalah membuat formula. Nah, proses membuat formula di sini saya menggunakan LibreOffice Math. Ya, jadi teman-teman bisa download langsung di klik di pojok kanan atas. Itu ada halaman source-nya, diklik source-nya ya. Lalu nanti bagaimana membuatnya, tinggal diklik yang ada di sebelah kiri dari halaman LibreMath. Nah, ketika diklik dia akan muncul rumus atau codingan yang berada di bawah. Codingan yang berada di kolom bawah ini teman-teman bisa sesuaikan. Contoh, kalau teman-teman mau menulis L ya ditulis L. Tapi kalau untuk simbol-simbol atau karakter tertentu itu menggunakan kode. Contoh di sini saya ingin memunculkan lambda, saya harus menggunakan persen lambda. Saya ingin memunculkan mu, persen mu, dan saya ingin menggunakan subscript gitu ya, atau upper script. Nah, seperti itu. Jadi dia harus menggunakan segitiga arah atas dengan simbol apa yang diinginkan. Nah, contoh soal di sini teman-teman bisa menyelesaikannya. Di mana di sini contoh soal yang pertama itu adalah sebuah perusahaan pengisian bahan bakar ya. Dia memiliki kedatangan kendaraan itu 25 per jam gitu ya. Dengan operator dapat mengisi jumlah kendaraan per jamnya ada 25. Dengan pelayanan servis, setiap kendaraan mengikuti probabilitas eksponensial. Jika sistem diasumsikan menggunakan metode MMN, maka hitunglah P, L, Q, W, dan waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan menunggu di dalam antrian.
Nah, cara menghitungnya ketika kita lihat model antriannya kan seperti ini. Jadi untuk operatornya hanya satu ya teman-teman. Lalu untuk kedatangannya itu lebih dari satu, atau di sana tadi sampai 20 kedatangan dalam 1 jam. Begitu. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita selesaikan dari P dulu. Nah, P ini kita masukkan rumusnya, kita ambilkan nilai lambdanya. Lambdanya di sini adalah 20, mu-nya adalah 25, maka didapatkan nilainya adalah 0,8 yang menunjukkan pelayanan atau operator akan disibukkan 80% dari waktunya dalam proses pengisian bahan bakar. Nah, berikutnya adalah untuk mencari L, kita menggunakan rumus yang ada di penjelasan tadi, tinggal dimasukkan nilainya dan didapatkan 4. Ini adalah 4 mobil yang diharapkan berada dalam sistem. Lalu ketika kita ingin mencari L key, nilai L tadi itu, rumus L tadi kita masukkan begitu untuk melihat nilai L key atau total rata-rata konsumen dalam sistem yang menunggu dalam sistem adalah 3,20 kendaraan. Ini dibulatkan ya karena bentuknya kendaraan, jadi mungkin bisa dikatakan 3 kendaraan begitu. Lalu berikutnya adalah penyelesaian untuk W, itu untuk melihat waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian adalah 12 menit yang berasal dari 0,20 dikalikan 60 menit. Nah, berikutnya adalah WQ, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu di dalam antrian, yaitu adalah 9,6 menit. Gitu ya. Itu adalah antrian tunggal. Nah, berikutnya ketika kita sudah mempelajari model tunggal proses, kita coba mempelajari yang multi proses. Nah, untuk multi proses case-nya adalah ketika sebuah IGD memiliki 3 kamar pelayanan, di setiap kamar itu ada satu dokter dan satu perawat, bagaimana dia bisa menyelesaikan jumlah kedatangan begitu ya. Di sini dikatakan rata-rata seorang dokter dan perawat dapat merawat 5 pasien per jam. Jadi bisa merawat 5 pasien per jam, namun jika pasien yang dihadapinya minor dari cedera, mereka merawat bisa melayani 12 pasien per jam begitu ya. Jadi ada sedikit perubahan di sini case-nya. Nah, ketika kita menghadapi case seperti ini, kita bisa menyelesaikan dengan rumus yang ada di sini, yaitu kita menggunakan MM3 ya. Trinya ini angka 3-nya berasal dari jumlah prosesnya. Begitu, yang pertama kita tentukan adalah nilai-nilai yang ada di sini. Lambdanya 12, mu-nya 5, P-nya sama dengan 0,8, S-nya 3, di mana P ini didapatkan dari lambda per mu. Nah, lambda per mu di sini kalau diasumsikan yaitu adalah 12 bagi 5 adalah 2,4 dikalikan atau dibagi dengan 3 dari jumlah kamar yang ada. Nah, seperti itu teman-teman, dengan rumus perhitungan seperti yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa memasukkan saja nilainya. Rumus P0 itu apa begitu ya. Rumus S faktorial itu apa. Nah, ketika dimasukkan satu-satu, mulai dari P0 itu adalah yang tadi dapatkan 0,20 begitu, lalu 12 per 5 didapatkan dari nilai lambda per mu. Nah, lalu nilai P itu berapa, rumusnya jadi 12 per 15. Nah, seperti itu tinggal dimasukkan, nilainya dimunculkan semua. Untuk 3 faktorial atau 3 tanda seru itu adalah perhitungan faktorial yang bisa didapatkan dari perhitungan yang ada di kalkulator yang di pojok kanan ini. Nanti teman-teman bisa nyoba ya. Tapi kalau teman-teman menghitung manual bisa sih. Contohnya kalau 3 faktorial itu adalah 1, 2, dan 3 yang dimulai dari 1 dikalikan 2, lalu 2 dikalikan 3, maka ketika berhenti di 3 didapatkan 2 kali 3 adalah 6. Begitu, ketika teman-teman masukkan nilainya mendapatkan jumlah total konsumen yang dalam sistem yang menunggu atau nilai LQ-nya adalah 9,21 pasien, yaitu total rata-rata konsumen dalam sistem dan menunggu dalam sistem. Berikutnya ketika kita sudah ditemukan itu tadi, maka untuk tahap WQ-nya akan lebih mudah, yaitu WQ tinggal masukkan rumusnya saja. Maka waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam antrian adalah 46,8 menit. Lalu untuk waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem adalah 58,08 menit. Lalu untuk jumlah yang diharapkan dalam antrian adalah 11,62 pengunjung. Nah, itu adalah proses perhitungan antrian. Setelah kita belajar antrian, berikutnya kita akan belajar tentang data. Nah, data di sini dikatakan sedikit saja ya untuk data, yaitu data diskrit dan data kontinum. Karena sebelumnya kita sudah membahas terkait data ya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang perlu kita ketahui adalah data diskrit dan data continuous. Kalau diskrit dia secara garis besarnya dia dikatakan adalah data yang dapat dihitung, dan untuk continuous data yang berdasarkan dari proses pengukuran.
dihitung adalah jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah meja, jumlah rumah. Nah, seperti itu. Kalau yang continuous itu adalah data yang diukur. Jadi tinggi badan, berat badan itu adalah data continuous. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macros chain berdasarkan data yang kita dapat. Nah, untuk di sini macros chain ini adalah algoritma untuk memprediksi cuaca, brand transfer atau kegiatan-kegiatan yang lain yang berdasarkan apa yang didapat atau dimiliki datanya pada hari ini. Contoh di sini adalah bagaimana kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi besok dengan mempelajari hari ini. Di sini kita akan memprediksi cuaca ya teman-teman. Mari kita coba pelajari satu persatu. Nah, tahapannya dalam pelajari macros chain di sini adalah membuat matriks, menghitung prediksi masa depan dan menentukan kondisi stabil suatu prediksi. Nah, jadi patokannya adalah kondisi stabil dari suatu prediksi. Nah, contohnya coba kita akan menghitung dari implementasi ini ya, prediksi cuaca, di mana ketika kita melakukan prediksi cuaca seperti ini, kita memiliki tabel seperti ini ya. Ketika hari ini hujan, besok kemungkinan hujan adalah 0,6. Tapi kalau ketika hari ini cerah, besok hujan adalah 0,8. Ketika hari ini hujan, besok cerah adalah 0,4. Kalau hari ini cerah, besok cerah itu adalah 0,2. Apabila didapatkan data seperti berikut, maka tentukanlah prediksi cuaca pada hari ketiga. Jadi kita menghitung hari ketiganya itu bagaimana. Nah, kita bisa menggunakan pohon keputusan yang pertama. Pohon keputusan ini dibuat seperti ini, yaitu ketika hari ini hujan adalah 0,6 dan 0,4 ya. Kita lihat di sini. Nah, jadi kalau berangkat dari hujan itu pilihannya 0,6 dan 0,4. Gitu. Ketika kita masukkan di sini, maka kita inputkan untuk nilai 0,6 dan 0,4 ini diinputkan, dan 0,8 dan 0,2, maka didapatkan dari hasil yang disimpulkan di sini adalah 0,8% besok itu atau hari ketiga adalah hujan, dan untuk hari ketiga hujan apabila hari pertama hujan itu adalah 0,32. Begitu. Jadi di sini masih cenderung di hari ketiga itu adalah hujan. Begitu. Nah, berikutnya adalah contoh penyelesaian dengan menggunakan matriks. Menggunakan matriks hampir sama proses perhitungannya, yaitu kita menentukan nilai matriksnya terlebih dahulu. Begitu. Jadi, kalau dilihat di sini kita mulai dari H1 dan C1, 1 dan 0. Nah, di mana syaratnya adalah peluang cuaca memiliki syarat cerah atau kondisi hujan di hari pertama dengan direpresentasikan sebagai berikut. Gitu. Jadi, kalau kita coba plotkan atau isikan seperti ini ya, proses perhitungannya. Gitu teman-teman, silahkan dicoba nanti di rumah. Untuk peluang cuaca dalam kondisi hujan ini adalah dikalikan ya antara nilai dari H1 dan C1 di sini dengan nilai dari matriksnya yang tadi. Nah, ketika kita dapat perhitungan kedua, ketiga, keempat, maka dia dihitung sampai menemui kondisi stabil seperti yang ada di bawah. Nah, ketika dia sudah mendapatkan kondisi stabil, maka di sini proses perhitungan dihentikan. Begitu. Ketika kita sudah mendapatkan kondisi stabil, kita hitung sebaliknya, begitu ya, dengan peluang pada hari pertama itu seperti yang ada di tabel di sini, begitu ya. Jadi ketika kita lihat hasil perhitungannya, dia juga akan menemukan kondisi stabil. Dan ketika disimpulkan, maka dapat disimpulkan di sini itu di hari ketiga itu adalah hujan dengan probabilitas 0,66, dan hari ketiga cerah adalah 0,33. Kurang lebih seperti itu, sehingga hasilnya akan mirip ya atau sama. Setelah itu adalah brand transfer. Di sini kita lihat di mana pada brand transfer di sini kita akan mencoba memprediksi persebaran penjualan produk mie. Begitu ya, kalau kita lihat di sini brand transfernya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat itu Indomie, Sarimi, dan mie sedap, selera rakyat itu memiliki atau get tahun bulan ini ada 50, 60, 25, dan 40. Lalu kehilangan 45, 70, 25, dan 35 ini adalah konsumennya ya teman-teman. Lalu prediksi bulan depannya akan seperti ini. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Coba kita lihat detailnya dulu. Di sini dikatakan konsumer dari A pindah ke A, tetap di A itu adalah 0. Dari A pindah ke B, mendapatkan dari A dapat ke A itu dinolkan ya. Lalu dari A dapat dari B 40, dapat dari C 0, dapat dari D 10. Nah, ini diisikan dari A hilang ke B 20, hilang ke C 10, hilang ke D 15. Nah, totalnya yang ada di sebelah kanan itu sama B, C, dan D, dan totalnya adalah 1000. Lalu kita coba melakukan brand transfer di sini dengan cara
220 tadi dikurangi 20 ditambah 10 tambah 15. Nah, nilai stabil ini didapatkan 175 yang tetap. Yang BB itu tetap 230 dan yang CC tetap 205. Yang D tetap itu adalah 215. Begitu teman-teman. Jadi ketika dianalisa hasil Brilliant transfernya akan seperti ini. Jadi yang akan setia di A adalah 0,7, yang setia di B adalah 0,7, yang setia di C adalah 0,8, yang setia di D adalah 0,8. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman materi hari ini. Untuk lebih jelasnya apabila ada pertanyaan kita diskusikan di kelas Zoom ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.